Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah perang Mu'tah, yaitu perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat besar pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Perang ini adalah perang yang sangat tidak berimbang antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, yaitu pasukan berjumlah sekitar 3.000 dengan melawan 200.000 pasukan Romawi. Perang Mu'tah berawal dari Rasulullah SAW mengirim Haris bin Umair al-Azdi pada penguasa Basra yang dikuasai Romawi, Syar bin Amru al-Ghassani. Hal ini untuk menyampaikan risalah Islam dan menyerunya untuk memeluk Islam. Namun Syarbani menahan Haris bin Umar al-Azdi dan mengikatnya. Dan lebih sadis lagi, utusan Rasulullah tersebut dibunuh dengan cara dipenggal oleh penguasa tersebut. Apa yang dilakukan Syarbin ini merupakan pelecehan yang besar terhadap umat Islam yang tidak boleh didiamkan. Karena sejak zaman dulu delegasi tidak boleh dibunuh. Pantangan pada saat itu bagi penguasa siapapun untuk membunuh delegasi negara lain. Jika terjadi, itu sama saja dengan melecehkan kepada penguasa yang mengirim delegasi tersebut. Oleh karenanya Nabi tidak terima darah seorang muslim tumpah di orang kafir. Nabi langsung menyiapkan pasukan untuk menyerang Romawi. Tak peduli sebesar apa Romawi, pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak mempedulikan kekuatan besar Romawi. Nabi hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam tidak boleh dilecehkan oleh penguasa lain. Tidak tanggung-tanggung pemirsa sekalian, Nabi langsung mengirim 3 jenderal sekaligus serta 3.000 pasukan untuk berperang melawan Romawi. Jenderal yang dikirim yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Perang itu menjadi satu perang terdahsyat kaum muslimin untuk mengajak orang-orang kafir memeluk Islam. Perang ini adalah perang untuk menyebarkan agama Islam. Namun perang ini juga adalah hidup mati kemajuan umat Islam kelak. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, lawan yang dihadapi saat ini adalah pasukan Romawi, dan Nabi sendiri sudah memperkirakan bahwa perang akan besar. Sehingga sebelum berangkat, Nabi sendiri berpesan kepada sahabat, jika nanti dalam pertempuran Zaid bin Haritsah meninggal, maka langsung digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan jika Ja'far bin Abu Thalib meninggal, maka langsung digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Seakan-akan Nabi sudah mengetahui dahsyatnya pertempuran yang akan terjadi. Bahkan Nabi berpesan, jika ketiga jenderal panglima besar ini meninggal syahid di medan perang, maka pasukan muslim harus memilih panglima yang baru. Sahabat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada pagi harinya jam 8, peperangan pun dimulai di daerah Mu'tah. Daerah Mu'tah adalah daerah yang sangat tandus, kering, bahkan satu pohon pun tidak ada. Satu sisi ini sangat menguntungkan bagi umat Islam, karena umat Islam sudah terbiasa dengan wilayah yang kering dan tandus. Berbeda dengan pasukan Romawi. Pasukan Romawi tidak terbiasa dengan pertempuran di medan yang sangat kering tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, perang ini terbagi dalam 2 ronde. Pada ronde pertama, pertempuran pun pecah. Pertempuran pecah pada pukul 8. Pada pertempuran tersebut, panglima pertama Zaid bin Haritsah wafat dalam keadaan sakit akibat tombak menghujam tubuhnya. Lalu pasukan langsung diambil alih oleh panglima kedua, yakni Ja'far bin Abu Thalib.
dalam perang ini ia tidak pernah mengambil langkah mundur sekalipun. Jadi beliau maju terus menunjukkan keberanian beliau. Ia meloncat dari kudanya lalu membunuh kudanya. Alasannya agar dirinya tidak dapat kabur. Ini untuk menguatkan tekadnya berperang karena Allah. Peperangan pun berlangsung sangat sengit saudara sekalian, sampai tiba pada saat yang sangat menyedihkan. Ja'far bin Abu Thalib tewas. Tangan kanan Ja'far bin Abu Thalib yang sedang memegang bendera musuh terpotong oleh musuh. Seketika ia langsung mengambil bendera tersebut dengan tangan kirinya. Tidak berhenti, musuh terus mengejarnya. Tangan kiri Ja'far pun dipotong oleh musuhnya. Lalu Ja'far tidak menyerah. Ia mengambil benderanya lagi dan menjepitkan tongkat bendera dengan sisa-sisa kedua tangannya yang telah bersimbah darah. Dan musuh terus mengejarnya. Lalu leher Ja'far bin Abu Thalib dipenggal. Gugurlah Ja'far dengan kedua tangan terpotong dan kepala terpenggal. Sahabat muslim, setelah gugurnya Ja'far, peperangan semakin sengit. Abdullah bin Rawaha pun langsung memimpin pasukan dengan mengambil bendera dari Ja'far. Saat itu juga Abdullah berusaha meneguhkan dan memaksa dirinya untuk maju dan memimpin. Walaupun ia sempat merasa ragu karena jumlah pasukan dan senjata perang muslimin kurang. Selain itu pula, dua panglima perang sebelumnya telah meninggal. Namun Abdullah tetap bersah diri kepada Allah dengan menghunus pedangnya melanjutkan perjuangan kedua jenderal sebelumnya. Namun saking banyaknya pasukan Romawi, Abdullah pun mati syahid di tangan pasukan Romawi. Semoga beliau ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, setelah gugur ketiga panglima besar tersebut, lalu terpilihlah Khalid bin Walid yang baru 3 bulan masuk Islam. Namun beliau adalah seorang pemuda yang sangat berpengalaman dalam berperang, sehingga menurut pasukan kaum muslimin pada saat itu, Khalid bin Walid sangat cocok untuk membuat peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan itu terbukti teman-teman sekalian. Khalid bin Walid membuat strategi memecah pasukan muslim menjadi 2 sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Dan ketika malam tiba, masing-masing sayap menempatkan posisi yang ditentukan hingga pada pagi harinya. Pada pagi hari 2 sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari 2 arah ini membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan muslim mendapat tambahan pasukan, sehingga pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, karena jika pasukan muslim saat itu melakukan pengejaran, maka dikhawatirkan pasukan musuh mengetahui jumlah kekuatan muslim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berita pasukan muslim berhasil memukul mundur musuh disambut sukacita oleh kaum muslimin lainnya. Rasulullah bahkan mengatakan bahwa mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang, karena insya Allah mereka akan kembali berperang. Meski pertempuran sangat besar, namun dari umat Islam dilaporkan hanya 12 orang yang gugur, padahal jumlah total korban perang seluruhnya sangat banyak. Bahkan saking dahsyatnya saudara sekalian, pedang Khalid bin Walid yang berjumlah 10 hanya sisa 1, yaitu pedang dari Yaman. Itulah saking dahsyatnya perang tersebut, sehingga pedang pun 9 patah semua, tinggal 1. Sahabat sekalian, setelah perang sahabat mencari Ja'far dan ditemukanlah jasad di antara orang yang meninggal akibat perang. Ditemukan juga ada 90 lubang bekas tusukan tombak, pedang dan panah mengenai tubuhnya kecuali punggungnya. Ini terbukti kalau Ja'far tidak pernah berlari dari medan perang. Meski ditusuk, dipotong, dipenggal kepalanya, hingga akhirnya beliau mati syahid. Sebagai ganti, Nabi bersabda bahwa Allah mengganti kedua tangan dengan sayap bagaikan malaikat. Amin ya rabbal alamin.
sahabat sekalian, demikianlah kisah perang Mu'tah, kisah yang menggambarkan kekuatan umat Islam sekaligus kesedihan karena ketiga panglima perang meninggal secara syahid di medan perang. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa begitu berat perjuangan umat Islam pada awal menegakkan agama Islam. Saat ini kita hanya melanjutkan perjuangan para pejuang terdahulu yang selalu menegakkan agama Islam demi